Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, ciri-ciri orang munafik, Pak, yang tadi saya bilang nih, kalau antum pengen tahu nih, orang yang kalau lagi rapat masjid, ya, rapat musola, kontra mulu, ciri-cirinya ada di Al-Quran, Pak. Apa Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, ciri-ciri mereka itu kalau kita lihat kayaknya nih segen aja bawaan. Segen. Yang kedua, ciri-ciri mereka apa? Kalau ngomong, orang harus dengar. Kalau nggak dengar, tersinggung. Itu ada di Quran, bukan saya. Buka aja Al-Munafikun. Terus ciri-cirinya apa? Ya, dia kalau ngomong harus didengar. Ya, kesannya apa? Saya nih paling lama nih di masjid ini. Ini penyakit-penyakit yang ada. Tapi apa kata Allah? Mereka musuh-musuh Allah yang nyata. Ketika mereka menghalangi diri-diri, menghalangi orang lain dalam kebaikan. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nggak ada di tengah-tengah kita semuanya. Ada di lingkungan kita semuanya. Allah jaga diri-diri kita semuanya. Dan bayangin Pak, orang-orang munafik itu disebutkan dalam Al-Munafikun ayat 7, ayat 8, ayat 9. Allah menjelaskan tentang orang munafik. Mereka sampai bilang apa? Jangan nyumbang sama Muhammad. Biarkan sampai Muhammad itu bubar dan hancur. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau antum lihat ada masjid, ada musola, ada pondok pesantren tahfiz, ada pondok pesantren Quran dan sebagainya, itu orang munafik ngomong, ngapain, nggak usah dibantu, biarin aja. Karena kehancuran, kebinasaan, kerusakan itu lebih dia cintai daripada kebaikan. Padahal ketika dia meninggal dunia, nggak ditanya. Yang ditanya cuma satu, dari mana kau dapat hartamu dan digunakan untuk apa? Yang kedua, yang ditanya, seberapa manfaat kau hidup? Apa yang sudah kau kerjakan? Dan yang ditanya apalagi, seberapa berguna kau buat agama Allah? Fisabilillah. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran, berjihadlah kalian dengan apa? Harta dan jiwa. Allah dahulukan harta, baru Allah dahulukan jiwa. Artinya apa? Allah ini mengedepankan orang-orang yang ketika hidup di dunia, ya capek nyari duit, Pak. Kita ini hidup di dunia capek nyari duit. Bawa mati dong, jangan ditinggal di sini. Ya, ini ada orang bilang harta jangan dibawa mati. Oh jangan dibawa mati, bawalah. Orang udah capek kok carinya. Gimana caranya? Titipin sama masjid, titipin sama musola, titipin sama pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin salli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iba'il kiram hadratil muhtaramin, jami'il asatir syarafa ahibba rahimahumullah. Kita muliakan, yang kita hormati orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh, para pengurus, para panitia. Dia bersama kita Ustaz Salman, mudah-mudahan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tadi disebutkan Ustaz Hendro, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat, dan juga BKM yang ada dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan di pagi hari ini dengan keberkahan yang luar biasa insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul sama-sama muwajahah mudzakarah wa tadhkir ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalailal huda wa dalalal khair ibtigha mardatillah wa qurbi min Allah taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi oleh-oleh untuk dibawa pulang dan menjadi kenang-kenangan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimahullah yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada satu penyakit di dalam Islam yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Penyakit yang muncul di zaman kita saat ini. Penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu ketika seseorang mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya.
Sampai kata Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang cinta berlebihan kepada dunia, maka menjadi pangkal utama kehancuran dalam hidupnya jamaah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sampai Nabi kita Muhammad SAW bilang, aku tidak khawatir umat-umatku berbuat syirik. Tapi yang paling aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan di hadapan mereka. Ketika dunia dibentangkan dalam kehidupan kita, itu yang membuat Rasulullah khawatir dalam kondisi kita pada saat ini. Berapa banyak orang yang rajin ke masjid, tapi begitu dunia sudah di tangan, dia sudah gak kenal lagi dengan masjid. Berapa banyak orang yang senang dengan pengajian, ketika dunia sudah di tangan, dia lupa dengan pengajian. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyakit di tengah-tengah umat, penyakit yang paling berbahaya di tengah-tengah kita semuanya. Yang mudah-mudahan kita berharap nggak ada di kampung ini, nggak ada di wilayah ini, nggak ada di lingkungan kita sehari-hari. Apa itu? Penyakit kemunafikan. Yang dimana penyakit ini adalah penyakit yang paling bahaya di tengah-tengah umat. Penyakit yang paling menakutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, sungguh orang munafik ini lebih parah daripada orang kafir jemaah. Karena tempatnya orang munafik itu di dasarnya neraka jahanam. Di keraknya neraka. Karena mereka, kata Allah, lebih bahaya daripada orang kafir. Orang yang memiliki penyakit nifak di dalam hatinya, kemunafikan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, aku berjumpa dengan lebih dari 30 pembesar sahabat. Yang dimana ketika aku bertanya dengan mereka, apa penyakit yang paling mengkhawatirkan? Semua sepakat menjawab, an-nifaq. Penyakit kemunafikan dalam agama Islam. Apa Habib penyakit munafik ini? Penyakit munafik ini jamaah, orang yang sholatnya bukan di belakang Habib, sholatnya bukan di belakang kiai, sholatnya bukan di belakang ustadz. Sholat jadi imamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tujuannya ingin menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Itu ciri-ciri orang munafik pada saat di zaman Nabi. Hidupnya sama Nabi, kumpulnya sama Rasulullah, duduknya di majelisnya Rasulullah. Kalau kumpul bersama-sama memuji, bersolawat, berzikir, membahas ilmu bersama Rasulullah. Tapi tujuan hatinya ingin menghancurkan Rasulullah. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau salah satu tokoh yang dimana terkenal sebagai tokoh kemunafikan yang luar biasa. Bahkan ketika beliau wafat, Rasulullah dilarang oleh Allah untuk menyolatkannya. Saking bahayanya orang munafik. Mereka ciri-ciri orang munafik, mereka datang dengan wajah yang lain, lalu mereka datang ke kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Itu ciri-ciri orang munafik. Namun ada yang lebih bahaya daripada sekedar datang ke kelompok lain dan datang lagi ke kelompok yang lain, adalah mereka yang masuk dengan sebuah pemikiran di tengah-tengah umat. Ini ciri-ciri orang munafik. Saya berikan contoh. Ada seorang datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia ke dokter. Sampai di dokter, rumah sakit bilang biaya pengobatan dokternya itu seharga Rp200.000. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang, bagus, sehat itu mahal. Wajar saya bayar 200.000. Toh ini juga profesional, dokternya bagus. Tiba-tiba di satu musola atau satu masjid ada seorang ustadz yang buka TPA mengaji. Lalu ustadz ini bilang, ibu mohon maaf, biaya mengajinya 200.000. Apa dia bilang? Ustadz kok minta bayaran? Ustadz kok minta duit? Ustadz apa ngajar ngaji begitu? Dokter dia bilang profesional. Ustadz dia bilang jual agama. Dokter dia bilang sehat itu mahal. Agama dia minta yang murah. Siapa mereka yang melakukan pemikiran semacam ini? Orang-orang yang muncul kemunafikan dalam hatinya. Dia nggak mau Islam berkembang. Apa yang terjadi? Ustadz-ustadz yang ngajar di masjid,
Ustadz-ustadz yang ngajar di musola, yang ngajar alif ba'ta, yang ngajar ikra. Apa yang terjadi? Dia akhirnya mencari kerja di tempat lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya nggak ada lagi yang ngajar ikra di masjid. Nggak ada lagi bainal maghrib wal isya ngajar anak-anak kita. Dan apa yang terjadi? Islam menjadi redup, Islam menjadi binasa, Islam menjadi hancur. Dan orang-orang munafik tepuk tangan atas perihal perilaku semacam ini. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita jamaah semuanya. Penyakit-penyakit semacam ini terjadi di tengah-tengah kita. Dan tidak sampai di situ. Kalau di tempat saya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Tadi saya dengar cukup kagum melihat Ustaz Salman menyampaikan itu. Kalau di tempat saya, kalau ada masjid bikin kegiatan, itu pasti ada 1-2 orang, ciri-ciri orang munafik, yang tugasnya berkontra sama urusan masjid. Kalau nggak kontra, kayaknya nggak nyaman. Apapun bentuk kebaikannya harus ada kontranya dulu. Apapun bentuk kebaikannya harus jadi musuh. Kita mau bikin acara maulid, sudahlah, bikin yang kecil aja. Kita mau bikin pengajian, sudahlah, mendingan duitnya buat yang lain aja. Pokoknya apapun bentuk kebaikan, dia harus hindari dan kontrai itu semua. Dan ini adalah salah satu sifat kemunafikan di tengah-tengah umat. Yang tujuan utamanya, dialah orang yang paling depan untuk tidak mau Islam berkembang. Seminim mungkin. Bahkan ada orang kalau bikin acara kegiatan, tadi Ustaz Salman bilang setiap musola, setiap masjid 300.000. Adalah orang-orang yang berbicara, mau ngapain bikin acara pengajian sampai jutaan, mubadzir. Saya bilang jamaah, ya 1 triliun untuk di jalan Allah tidak ada kata mubadzir. 1 rupiah kau keluarkan dalam maksiat itu baru mubadzir. Bahkan 1 triliun dikeluarkan di jalan Allah tidak ada kata mubadzir. 1 rupiah yang kita keluarkan dari harta kita itu baru mubadzir kalau untuk maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul orang-orang munafik yang tidak mau melihat Islam berkembang, tidak mau melihat Islam maju dengan pemikiran-pemikirannya merusak Islam dari dalam. Sampai dikatakan oleh para ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam dia akhirnya menutup keislamannya karena apa? Karena sifat kemunafikan di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi di tengah-tengah umat jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu apakah itu mungkin pernah terjadi di diri kita masing-masing. Penyakit-penyakit kemunafikan yang muncul, yang kalau urusannya dengan agama, dia selalu membuat kontra dalam dirinya. Apapun bentuknya. Bahkan nggak usah semacam itu. Kita kalau lagi jalan, naik mobil. Lalu di jalan, kita berdua sama istri. Tahu-tahu ada pengemis, Pak. Ketok pintu. Ketok jendela kaca. Minta-minta. Begitu istri pengen ngeluarin duit, suaminya bilang, jangan dikasih, masih muda. Masih sehat, masih muda. Jangan dikasih. Akhirnya istrinya nggak jadi ngasih. Pertanyaan saya, apakah sedekah di jalan Allah memilih muda atau tua? Apakah memilih yang dikasih mau kaya, miskin, fakir, miskin, dan sebagainya? Enggak. Pahalamu dengan Allah tetap Allah kasih, walaupun yang dikasih anak muda, sehat, walafiat. Bahkan kalau dia punya duit miliaran sekalipun, kau sedekah tetap dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang munafik yang punya nifak dalam hatinya, dia tidak mau berbuat baik. Bahkan terhadap harta orang dia larang. Bukan harta dia tuh. Harta orang dia larang. Ada orang mau infak sedekah subuh, apa dia bilang? Jangan banyak-banyak, sayang. Duit bukan duit dia. Harta bukan harta dia. Dia larang orang berbuat kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit-penyakit hati di tengah-tengah umat yang mudah-mudahan gak ada di tengah-tengah kita semuanya. Karena jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang paling bahaya adalah kemunafikan yang muncul dari pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang ngomong seperti, Ustaz, lebih baik saya sedekah 10.000 tapi ikhlas. Apa 1 juta saya nggak ikhlas? Ada nggak yang begitu? Banyak. Lebih baik saya sedekah ke masjid 10.000 tapi saya ikhlas. Daripada 1 juta tapi saya nggak ikhlas. Mendingan mana? Saya bilang mendingan 1 juta nggak ikhlas. Kok begitu? Kenapa saya harus mikirin keikhlasan sementara keikhlasan itu adalah tanggung jawabmu sama Allah? Apa urusan masjid sama keikhlasan orang? Kalau 1 juta nggak ikhlas, yang rugi siapa?
Ya dialah. Apa urusannya dengan masjid? Penerima manfaat tetap dapat manfaat ya? Tetap dapat manfaat. Kenapa menutupkan kalimat keikhlasan demi menunjukkan kekikiran dalam hati? Digunakan kalimat ikhlas demi menunjukkan sebuah kekikiran dalam hati. Ustadz kalau ngajar Iqra yang ikhlas, bilang aja pelit. Jangan Ustadz, jadi bilang yang ikhlas. Menutupi kekikiran dalam hati dengan cara apa? Dengan menyalahkan orang lain. Padahal yang pelit dia, yang nggak mau keluar duit dia, yang nggak mau bantu agama dia, yang nggak mau berbagi dia, tapi yang disalahkan Ustadznya nggak ikhlas. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Ya, jadi 100.000, 10.000 nggak ikhlas, sama 1 juta ikhlas, 100 juta nggak ikhlas, mendingan mana? 100 juta nggak ikhlas, karena keikhlasan itu milikmu. Tanggung jawabmu dengan Allah. Kalau 100 juta nggak ikhlas, yang rugi ente. Masjid nggak rugi. Anak yatim tetap dapat makan. Fakir miskin tetap terbantu. Masjid tetap terbangun. Tapi engkau yang nggak ada pahalanya. Kenapa? Dibalut dengan keikhlasan. Ini penyakit hati kita saat ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya insya Allah. Allah lindungin kita semuanya dari penyakit hati. Kemunafikan dalam diri kita sekarang. Ya, yang paling berbahaya di tengah-tengah umat. Ya na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi di kalangan umat jamaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik yang muncul di tengah-tengah. Dan saya sampaikan, kapan orang munafik itu kelihatan, Ustaz? Pertanyaannya begitu. Kan saya nggak bisa bedain kalau orang munafik itu kelihatan atau tidak. Sepakat para ulama bilang orang munafik akan muncul ketika datang suatu masalah. Tuh. Jadi kalau nggak ada masalah, semua sama rata, kelihatannya baik. Tapi lihat begitu ada masalah, siapa yang mundur, siapa yang kabur, siapa yang menyalahkan, siapa yang lari, siapa yang tidak mau bertanggung jawab. Mereka lah orang-orang yang seperti itu. Kan saya bilang juga apa, tahu gitu nggak usah kita bantu. Kan saya bilang juga apa, tahu gitu nggak usah bikin acara. Kan saya bilang juga apa, mau ngapain? Tuh orang-orang munafik. Begitu muncul masalah, baru terlihat yang mana yang lillahi ta'ala, yang mana yang hidup datang karena sesuatu. Karena ada penyakit di hatinya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah lindungin kita semuanya jamaah. Jadi oleh sebab itu, pesan Al-Fajr pagi hari ini kepada jamaah yang hadir. Nabi bilang dalam hadis, sayati zamanun ala nasib, asabiru ala dinihi khalghabidu ala jabrih. Nabi bilang akan datang satu zaman, orang yang sabar terhadap agama seperti menggenggam bara api. Kalau dia nggak kuat, dia ngelempas agamanya dalam diri dia, saking beratnya dalam mendidik agama kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan jangan sampai orang-orang munafik masuk di tengah-tengah kita, walaupun pasti ada. Karena yang kita khawatirkan bukan di zaman bapak-bapak semua, tapi di zaman generasi berikutnya. Anak-anak kita yang dulu, zaman dulu Pak, kalau sudah maghrib dan isya, masjid rame sama yang ngaji. Anak-anak kecil pada bawa sarung, baca Iqra, baca Quran, bahkan ustadz kampungnya itu menjadi ustadz yang selalu dibanggakan sampai ini anak jadi orang sukses. Ini dulu saya baca Iqra sama beliau. Sekarang anak kita sudah tidak ada lagi di masjid dan musola untuk ngaji Iqra. Kemana? Ustadznya sibuk. Kenapa? Cari duit di tempat lain buat keluarganya. Sibuk. Kenapa saya bahas semacam ini jamaah? Tahdus binikmah saya studi banding ke luar negeri, bukan di Indonesia saja. Ya, saya berangkat ke luar negeri. Di luar negeri ada satu masjid namanya Dar Ibn Abbas. Ya, itu di Australia. Ya, di sana namanya Dar Ibn Abbas. Saya datang ke sana, imamnya namanya Syekh Abdul Muiz, PKM-nya. Ya, sampai di sana saya ngelihat kok nggak ada di masjid itu, nggak ada anak kecil. Kemana anak kecilnya nih? Rapi dari ujung sampai ujung nggak ada anak kecil. Saya tanya sama Syekh Abdul Muiz, saya sholat, saya tanya sama Syekh Abdul Muiz, ya Syekh, ini masjid nggak ada anak kecilnya? Nggak ada, Habib. Anak kecil di mana? Ayo ikut saya. Beliau ngajak saya ke samping masjid, Pak. Ternyata di samping masjid ada masjid miniatur. Masjidnya sama, bentuknya sama, cuman versinya kecil. Nah, Habib, ini orang anak-anak kecil sholatnya di sini.
Kita bangunin masjid di tanah masjid, kita bikin masjid kecil untuk mereka belajar menghidupkan masjid. Bayangin. Imamnya siapa? Pemuda-pemuda masjid. Makmumnya anak-anak yang datang orang tuanya sholat bawa anak. Dan apa yang terjadi? Anak-anak ini merasa memiliki masjid kecil ini. Jadi mereka yang qomat, mereka yang azan, mereka yang itu. Karena apa? Dilatih untuk bakal pindah ke masjid yang besar. Bayangin, di negara kafir, di negara muslim, anak kecil sholat disuruh keluar berisik. Bagaimana generasi kita bisa maju? Karena apa? Di luar negeri, di negara-negara kafir, mereka memikirkan untuk apa? Jangan sampai generasi berikutnya ini rusak dengan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dari masjid. Sampai kata Rasulullah dalam hadis, ahabbu biladi ilallahi masajiduha wa abghadu biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah benci adalah pasar, dan tempat yang paling Allah cinta adalah masjid. Kenapa anak kita lebih cinta nongkrong di pasar, di kafe daripada nongkrong di masjid? Penyebabnya apa? Orang-orang munafik yang muncul di tengah-tengah kita memisahkan daripada anak-anak kita. Makanya saya sampaikan dulu, dikisahkan ada seorang orang-orang Nasrani, Yahudi dan sebagainya itu bertanya, kami ingin menghancurkan Islam. Ya. Ada yang nyaut nih Pak, kalau pengen ngancurin Islam gampang, bakar saja Al-Qur'annya. Kata pendeta-pendetanya, jangan. Orang Islam kalau dibakar Al-Qur'annya bukannya ribut malah bersatu. Orang Islam kalau Al-Qur'annya dikutak-katik bukannya berantem tapi makin bersatu. Terus ada pendeta nyaut, susah amat bakar Quran. Kalau pengen orang Islam ini hancur, caranya gampang. Kau cabut Quran dari anak-anak muda. Begitu Quran sudah dicabut dari anak mudanya, omong kosong, Islam bisa bersatu lagi. Kenapa? Karena itulah kemudahan orang-orang munafik masuk ketika Quran tidak ada lagi di kampung kita, di tengah kita, khususnya di anak-anak muda kita. Ini penyakit-penyakit semacam ini yang sedang dipersiapkan. Dia lebih enak main HP daripada ngaji di masjid. Dan ingat, bukan anaknya yang diciptain dulu. Yang diciptain siapa? Orang tuanya dulu. Dibikin jadi tidak peduli. Mau anak yang ngaji, nggak apa-apa udah. Yang penting lu jadi orang sukses. Sudah disetting dengan sedemikian rupanya. Ya, dari perkembangan zaman. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak-bapak nih yang datang pejuang subuh, bisa jadi ini generasi terakhir. Belum tentu anak-anaknya bisa melakukan hal semacam ini juga. Belum tentu pejuang subuh bisa berkelanjutan juga kalau generasinya selesai sampai di sini. Kita nggak pernah tahu. Karena apa? Di saat kita sibuk dengan diri kita sendiri, di luar sana orang-orang yang ingin memperhancurkan agama Islam, mereka sibuk dengan pemikiran-pemikirannya merusak agama Islam. Malah kita sibuk mentingin diri kita sendiri. Padahal Rasulullah udah wanti-wanti, Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ini orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka tiap hari mikirin, tiap hari berpikir, tiap hari berjuang bagaimana caranya merusak generasi-generasi umat Islam. Kita mikirin gimana caranya besok gua makan. Gimana caranya gue bisa bayar utang. Gimana cara gue dapat duit. Dan itu sudah disetting oleh mereka semua. Sudah diatur dengan sedemikian rupa ya, supaya kita tidak sibuk. Makanya Pak, saya sampaikan, Ustadz ngomongin ibadah nggak diganggu Pak. Ustadz ngomongin ekonomi dipantau. Ustadz ngomongin politik ditangkap. Ini zamannya sekarang. Ya, Ustadz suruh di masjid ngomongin sholat aja, sholat, puasa, zakat, sholat, puasa, zakat. Jangan sekali-kali ngomongin masalah ekonomi, dipantau langsung. Begitu ngomongin politik ditangkap langsung. Kenapa? Orang munafik tidak mau strategi mereka diganggu. Nggak mau. Oleh sebab itu kita harus memulai dari diri kita. Kata Rasulullah SAW, Innallaha la yaghayyir biqaumin hatta yaghayyir ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali dimulai dari diri kita masing-masing. Jadi jangan ngomong kalau kampung kita bisa berubah kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing. Dan pesan saya kepada bapak-bapak yang hadir, jauhkan anak kita, istri kita, keluarga kita dari sifat kemunafikan. Jadi kalau besok bapak-bapak berbincang, ngobrol, dan merasa bahwasanya apa yang dibicarakan ini
menjadi suatu penghambat kebaikan dalam agama Allah, buru-buru istighfar minta ampun kepada Allah. Ya, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, ciri-ciri orang munafik, Pak, yang tadi saya bilang nih, kalau antum pengen tahu nih, orang yang kalau lagi rapat masjid, ya, rapat musola, kontra mulu, ciri-cirinya ada di Al-Quran, Pak. Apa Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Munafikun? Ciri-ciri mereka itu kalau kita lihat kayaknya nih segen aja bawaan. Segen. Yang kedua, ciri-ciri mereka apa? Kalau ngomong, orang harus dengar. Kalau nggak dengar, tersinggung. Itu ada di Quran, bukan saya. Buka aja Al-Munafikun. Terus ciri-cirinya apa? Ya, dia kalau ngomong harus didengar. Ya, kesannya apa? Saya nih paling lama nih di masjid ini. Ini penyakit-penyakit yang ada. Tapi apa kata Allah? Mereka musuh-musuh Allah yang nyata. Ketika mereka menghalangi diri-diri, menghalangi orang lain dalam kebaikan. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nggak ada di tengah-tengah kita semuanya. Ada di lingkungan kita semuanya. Allah jaga diri-diri kita semuanya. Dan bayangin Pak, orang-orang munafik itu disebutkan dalam Al-Munafikun ayat 7, ayat 8, ayat 9. Allah menjelaskan tentang orang munafik. Mereka sampai bilang apa? Jangan nyumbang sama Muhammad. Biarkan sampai Muhammad itu bubar dan hancur. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau antum lihat ada masjid, ada musola, ada pondok pesantren tahfiz, ada pondok pesantren Quran dan sebagainya, itu orang munafik ngomong, ngapain, nggak usah dibantu, biarin aja. Karena kehancuran, kebinasaan, kerusakan itu lebih dia cintai daripada kebaikan. Padahal ketika dia meninggal dunia, nggak ditanya. Yang ditanya cuma satu, dari mana kau dapat hartamu dan digunakan untuk apa? Yang kedua, yang ditanya, seberapa manfaat kau hidup? Apa yang sudah kau kerjakan? Dan yang ditanya apalagi, seberapa berguna kau buat agama Allah? Fisabilillah. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran, berjihadlah kalian dengan apa? Harta dan jiwa. Allah dahulukan harta, baru Allah dahulukan jiwa. Artinya apa? Allah ini mengedepankan orang-orang yang ketika hidup di dunia, ya capek nyari duit, Pak. Kita ini hidup di dunia capek nyari duit. Bawa mati dong, jangan ditinggal di sini. Ya, ini ada orang bilang harta jangan dibawa mati. Oh jangan dibawa mati, bawalah. Orang udah capek kok carinya. Gimana caranya? Titipin sama masjid, titipin sama musola, titipin sama pesantren, titipin sama majelis taklim, titipin di tempat-tempat kebaikan. Ya, makanya Rasulullah bilang apa? Nikmatul mal fil mar'is salih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya harta di tangan orang soleh. Apa maksudnya di tangan orang soleh? Di tangan orang-orang yang peduli terhadap kebaikan. Peduli di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Tapi kalau sudah wala yubali, udah enggak peduli dalam agama Allah, maka Allah enggak akan titipkan keberkahan dalam hidup dia. Makanya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita dengan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup sedikit. Nah, zaman Nabi Musa alaihi salam, datang suami istri ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kami ini udah capek miskin. Sudah capek miskin, Pak. Bayangin, miskin capek. Kami ini sudah capek miskin, sudah letih miskin. Wahai Nabi Musa, mintakan kepada Allah agar rumah tangga kami diberikan keberkahan jadi orang kaya. Nabi Musa cuek, nggak mau doa. Datang lagi besoknya, wahai Musa, kami ini udah capek hidup miskin, capek hidup susah. Jadikan kami orang-orang kaya, mintakan sama Allah, doakan. Karena engkau bisa berdoa langsung, bisa berbicara langsung dengan Allah. Kalimullah. Sampai 3 kali Nabi Musa nggak peduli. Yang ketiga, ini suami istri mikir, jangan-jangan Nabi Musa nggak mau karena takut kita jadi orang yang sombong. Kalau begitu, ini suami istri datang lagi bilang apa? Wahai Nabi Musa, mintakan sama Allah agar kami jadi orang kaya. Nggak usah lama-lama, setahun aja. Apabila dalam setahun kau dapati kami orang sombong, kami orang yang angkuh, maka kami ridho. Allah kembalikan kami jadi orang miskin lagi. Nabi Musa ditantang seperti itu. Kata Nabi Musa, baik, aku akan sampaikan kepada Allah. Disampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hambamu fulan bin fulan, dia minta jadi orang kaya dengan masa kontrak 1 tahun. Apabila dia sombong dan angkuh, kembali lagi menjadi orang yang sedia kala.
subhanallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan yang naik, penjualan yang meningkat, jadilah suami istri ini orang yang kaya. Berkah luar biasa. Sampai lebih dari 1 tahun, Pak, Nabi Musa bingung. Kok ini orang masih kaya juga? Udah lebih dari setahun masih kaya juga. Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, fulan yang dimana dia berjanji 1 tahun, sekarang sudah lebih dari 1 tahun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, betul, janjinya 1 tahun, tapi apabila hari ini aku tutup kembali pintu dia, maka ada ribuan pintu yang tertutup melalui tangan dia. Karena ternyata di masa 1 tahun itu banyak pintu-pintu kebaikan yang melalui genggaman tangan dia. Sehingga Allah malu kalau Allah tutup, maka ribuan bisa tertutup. Biarkan ngalir lewat tangannya. Tangan orang-orang baik, orang-orang barokah, orang-orang yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan berkah maulidnya nih, bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW fi syahr Rabiul Awal, percaya dan yakin dengan Rasulullah yang Nabi ngucapin gak dusta jamaah. Yang orang ngucapin di mensos itu bisa dusta. Yang Kiai Ustadz Habib ucapin bisa salah. Tapi kalau yang Nabi ucapin tidak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi nggak ngomong kecuali wahyu dari Allah. Sekarang pertanyaannya, kita percaya nggak sama Rasulullah? Itu kunci utamanya. Yakin nggak sama Rasulullah? Beriman nggak dengan Rasulullah? Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau Nabi sudah mengucap, kata Nabi kita Muhammad SAW, mana qasa malun min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah, melainkan tambah, tambah, tambah. Masalahnya bukan nambahnya, masalahnya percaya nggak sama ucapan Nabi, itu yang jadi masalah. Karena kalau nambahnya pasti, karena Nabi sudah sampaikan, tidaklah Nabi berbicara kecuali wahyu dari Allah. Kalau nggak berkurangnya pasti, karena Nabi sudah sampaikan tidak akan berkurang harta karena sedekah. Masalahnya hati kita percaya atau tidak, beriman atau tidak. Itu yang menentukan gaya sedekah kita. Ada 10.000, ada 1.000. Yang mana yang dikeluarin? 1.000. Kenapa? Karena yang membedakan adalah keimanan kita. Jadi jangan kaget. Kenapa saya bilang 1.000, 10.000? Karena yang ngajarin hitung-hitungan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang ngasih 1, Allah ganti 10. Kenapa Allah kasih hitung-hitungan? Allah tahu deh kita orang pelit. Makanya Allah ajarin hitung-hitungan. Allah janjiin yang baik-baik buat kita. Dijanjiin aja masih nggak paham. Dijanjiin aja masih nggak percaya keimanannya. Makanya kita minta sama Allah tiap habis sholat, Pak. Kalau habis sholat subuh Allah kasih doa. Nih Nabi ngasih doa. Ini doa tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah habis subuh namanya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa Nabi setiap subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kasih saya ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Pak, kajian 1 jam kalau nggak dipakai ilmunya nggak manfaat. Mau 1.000 ustadz lagi yang ceramah. Kalau nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Bahkan kata para ulama, ya, la yusamana ilman illa bin nafi. Nggak disebut ilmu kalau nggak manfaat. Katanya. Kapan ilmu itu disebut ilmu? Kalau jadi manfaat. Ya, makanya Nabi selalu doa, Rabbi zidni ilman nafi'an. Makanya dibilang, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kasih saya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berguna. Wa rizqan tayyiban. Kasih saya rizki yang baik. Bukan yang banyak, yang baik. Yang bisa dinikmati dengan baik. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima. Ini yang paling penting yang ketiga nih, Pak. Walaupun tiga-tiga penting, yaitu amalan mutaqabbalan. Jadi jangan sombong, jangan bangga. Emang udah pasti sholat subuh kita diterima tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apalagi pergi haji, pergi umroh. Saya mau udah 2 kali. Emang pasti diterima? Dari mana tahunya diterima? Gak ada yang tahu. Makanya minta sama Allah SWT agar diterima amal-amal kita. Karena kita nggak pernah tahu. Ada orang bantu masjid 1 miliar, Pak. Yang diterima gara-gara sedekah ke musola 20.000. Yang 100 jutanya nggak diterima sama Allah. Siapa yang tahu tentang amalan yang diterima? Nggak ada. Yang tahu cuma Allah. Makanya kita disuruh lupakan segala bentuk kebaikan agar ikhlas. Begitu ikhlas kita minta tiap hari sama Allah. Ya Allah, terima. Karena kita nggak pernah tahu amalan mana yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Makanya kita disuruh banyak beramal soleh. Ya, jangan sampai Allah sudah tidak pakai kita lagi jadi orang-orang yang dikerjakan amal soleh lagi.
Ya, kalau Allah sudah cabut nikmat dari kita, hari ini bapak-bapak duduk di sini, besok minggu depan atau 2 minggu lagi atau 10 tahun ke depan kita belum tentu ada di tempat ini lagi, belum tentu ada di majelis ini lagi, belum tentu ada di tempat-tempat kebaikan. Allah yang merubah hati seseorang. Maka selagi masih diberikan kesempatan, ambil raup sebanyak-banyaknya. Ada nikmat semacam ini tidak bisa didapati kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah angkat derajat kita semua. Tadi ada rumah tahfiz. Ya, daripada rumah tahfiz Al-Abrori diisi penghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an. Ya. Maka saya berharap kepada jamaah yang hadir, saya pengen semuanya sama-sama kontribusi. Bukan kontribusi apapun, saya cuma minta sama jamaah semua yang hadir, ya, ayo ambil partisipasi menjadi orang tua asuh. Yang dimana biaya orang tua asuh tidak lebih besar daripada bayar internet di rumah, Pak. Tapi pahalanya terus-menerus mengalir di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak minta 10 juta, saya tidak minta 100 juta, saya tidak minta 2 juta, 3 juta, enggak. Saya minta sesuatu yang kecil tapi istimrar ala yaumil qiyamah. Yang kecil tapi bisa nggak istiqomah sampai hari kiamat bahasanya. Karena Rasulullah ngajarin sedekah yang kecil lebih baik tapi dilakukan terus-menerus daripada banyak cuman sekali. Ya. Jadi kalau kita punya, lihat ada pesantren, ada masjid. Saya punya teman, kemarin saya baru sampaikan di beberapa kajian, saya sampaikan, saya punya kawan, Pak, tugasnya itu tiap bulan, ya dia catatin nomor token 10 masjid di rumahnya, sekitar rumahnya. 10 masjid. Jadi setiap bulan habis dia gajian, semua token 10 masjid itu listrik masjid yang bayar dia. Bukan orang kaya. Dia sampai bilang, ya, biar jadi pembelajaran buat kita semua, ya. Ya, buat jadi pembelajaran buat kita semua, dia sampai sampaikan bahwasanya dari keberkahan, nah ini kita minta nih. Ustaz, boleh baca, Ustaz, biar jadi ilmu buat yang lain. Saya punya kebiasaan dari tahun 2018 bayarin listrik masjid-masjid di sekitar rumah. Total ada 10 masjid dengan biaya listrik kurang lebih 800.000. Alhamdulillah rezeki selalu dimurahkan, selalu hati dia terpenuhi. Coba ini rasain keajaibannya. Ini 10 masjid. Sampai dia bilang, saya nggak pernah ada hajat dunia kecuali Allah penuhin. Tidak ada hajat dunia kecuali Allah penuhi. Ini kan yang kita harapin. Apa yang menjadi penyebabnya? Amal soleh yang terus-menerus istimrar alal amal. Gak putus. Mau itu masjid, mau itu pesantren, pokoknya rebut kebaikannya. Karena musuhnya pesantren adalah orang munafik. Musuhnya masjid adalah orang munafik. Musuhnya kebaikan adalah orang munafik. Musuhnya sedekah adalah orang munafik. Musuhnya kegiatan keagamaan adalah orang munafik. Orang munafik tidak suka dengan apapun bentuk kebaikan. Dia ciri-cirinya kalau dalam Al-Qur'an apa? Ya, ciri-cirinya orang munafik salah satunya apa? Pandai membuat alasan. Pandai membuat alasan. Ya, nah, di surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 11. Bapak buka di situ sifat-sifatnya semua tersebutkan. Bisa belajar lagi nanti di rumah, baca-baca iseng bagaimana ciri-ciri orang munafik. Makanya mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Nah, di sini ada anak-anak tahfiz. Saya berharap bapak-bapak mau partisipasi, nanti bisa hubungin panitia, bisa ikut andil sama panitia. Habib Ustadz, saya pengen ikut 100.000 setiap bulan. Fadhol. Saya pengen 200.000 setiap bulan atas nama orang tua saya. Fadhol. Di mana semua dana ini akan menjadi amal jariah buat bapak untuk membantu makannya anak-anak, operasionalnya anak-anak, menggaji ustadz-ustadznya, perapihan yang ada, operasionalnya, ini semua mendatangkan kemanfaat. Tapi ingat Pak, jangan gede-gede Pak. Pesan saya jangan gede-gede. Ya, jangan gede-gede. Kemarin Habib saya mau 1 juta, jangan kebanyakan. Ya, tapi bisa kecil tapi terus-menerus biar jadi amal yang banyak. Ya, biasanya kan orang nyuruhnya gede Pak. Kalau saya jangan gede-gede, sedikit aja. Tapi bisa nggak terus jadi istiqomahan. Jadi amal soleh dalam kebaikan. Mau atas nama anak, atas nama orang tua, jalanin, insya Allah. Ya, saya sampai berapa kali Habib ngomong kayak gitu. Saya bilang nanti kamu nanti di akhirat bakal makasih sama orang-orang yang semacam ini, saya bilang. Karena kalau nggak ada pesantren, nggak ada lagi yang nganterin harta kita, saya bilang. Kalau nggak ada pesantren, nggak ada lagi nanti anak-anak yang bakal ngisi masjid. Nggak ada lagi anak-anak yang bakal ngidupkan musola. Ya, dan orang-orang munafik lagi berlomba untuk memisahkan anak-anak kita sama pesantren. Pesantren difitnah, pesantren di ini, di sebagainya. Supaya nggak ada lagi yang mondok.
Takut orang mau masuk pesantren, takut. Tujuannya apa? Biar Islam tidak lagi berkembang. Sekarang ada anak-anak di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah istiqomahan kita semua, amin. Allah berkahkan kita semua, dijadikan kebaikan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Apapun yang terjadi terhadap kondisi negara kita maupun kondisi orang-orang yang memperlakukan wanita semacam itu, semua saya jawab. Faktor utamanya, sumber utamanya adalah satu, kekurangan orang-orang yang merangkul terhadap ilmu dan amal. Yang kedua, terlalu maraknya orang-orang munafik di tengah kita. Bahkan orang munafik masuk dengan berbagai macam cara dan kurangnya benteng-benteng di tengah kita. Dan penyebab kurangnya benteng adalah kurangnya ilmu. Ya, jadi kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah itu bodoh. Makanya jahil. Jadi masa jahiliyah itu masa yang bodoh. Ketika sekarang tidak ada lagi orang-orang yang paham ilmu, maka masuk lagi di masa jahiliyah lagi. Kapan masa jahiliyah bisa selesai? Bisa nggak ada ketika datang Rasulullah bawa ilmu. Nah, sekarang orang-orang berilmunya dihindarkan. Orang-orang berilmunya diberhentikan. Sehingga apa kata Rasulullah? Yakbidul ilma bikabdil ulama. Dicabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Fa yuftahu bighairi ilmi fadallu wa adallu. Muncul orang-orang baru, Pak. Datang. Tidak ngerti ilmu, tidak paham ilmu. Fa yuftahu bighairi ilmi. Lalu berfatwa dengan ilmu, dipercaya. Fadallu wa adallu kata Rasulullah. Maka jadilah kesesatan di tengah-tengah umat. Sebab kenapa? Sekarang ilmu sudah tidak dikedepankan lagi. Ilmu sudah tidak dipentingkan lagi. Bapak-bapak ini majelis ilmu luar biasa. Ini benteng buat kita. Orang yang paham ilmu, kajian dan sebagainya, insya Allah pulang bisa disampaikan ke istrinya. Istrinya jadi orang yang ngerti ilmu juga. Tapi tadi beliau bertanya, kenapa muncul ada pesantren yang seperti ini, ada perempuan dianiaya dan sebagainya. Sumber masalah utamanya kurangnya ilmu di tengah-tengah umat. Sekarang orang lebih banyak berzikir daripada berilmu. Orang lebih banyak mikirin dirinya sendiri daripada mikirin orang lain dalam urusan ilmu. Bahkan orang berilmu sudah tidak ada harganya pas sekarang, nggak ada harganya. Saya datang beberapa masjid mau ceramah, apa dia bilang? Kalau Habibnya gratis saya mau datang. Udah nggak ada harganya sekarang, ilmu udah nggak peduli orang. Ya. Nanti begitu kondisinya rusak, yang kata Rasulullah SAW, kondisi umat sudah mulai rusak, sudah mulai hancur, yang dicari siapa? Orang-orang berilmu. Mana nih ustadznya? Mana nih ustadznya? Mana nih kiainya? Mana nih ulamanya? Padahal ketika mereka ada, mereka tidak dihargai. Mereka tidak diperdulikan. Dia ada orang meninggal yang dicari siapa? Ustadz. Dia ini dicari ustadz. Tapi ketika ada, mereka tidak dihargai. Ini menjadi penyakit di tengah-tengah umat. Akhirnya apa? Ilmu menjadi bobrok. Kalau bahasa kita sebutnya keterbelakangan intelektual namanya. Artinya ilmu sudah tidak diperdulikan lagi di tengah-tengah kita. Muncullah kebinasaan yang muncul. Dan itu bagian daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada terjadi di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada satu kampung yang diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat bilang, ya Allah, tapi di dalamnya banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang alim, banyak orang-orang yang senantiasa memahami ilmu. Apa kata Allah? Hancurkan dulu orang yang berilmunya, baru kampungnya. Hancurkan dulu orang berilmunya. Kenapa? Karena dia punya ilmu, diam, nggak mau merapikan kampungnya, nggak mau bergerak terhadap umat. Tapi Pak, sekarang yang berbicara dibungkam sama umatnya. Nggak boleh Ustadz ngomong-ngomong kayak gitu, nggak boleh. Jangan Ustadz. Jangan Ustadz atur-atur kami, jangan. Apa yang terjadi? Jangan salahkan kalau akhirnya bala dan bencana muncul di sekitar kita. Muncullah anak hamil di luar nikah, muncullah perempuan dianiaya. Sebab nilai-nilai poin-poin keagamaan, spiritual sudah lagi tidak ada harganya di zaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Sekiranya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.